Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Meilani Unia Putih. Di saat ini kami akan mengungkap sisi gelap dari kehidupan modern Kota Ambon, yaitu sampah. Kota Ambon yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya menghadapi tantangan besar terkait penumpukan sampah. Bukan sekedar tumpukan barang tak terpakai, namun sampah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Sampah mampu mengancam ekosistem dan kesehatan kita. Dalam investigasi ini, kami akan mengungkap penyebab, dampak, dan upaya dalam penanganan masalah sampah di Kota Ambon. Sampah telah menjadi isu lingkungan global dan Kota Ambon tidak terkecuali. Setiap hari, ratusan ton sampah dihasilkan dari rumah tangga, industri, dan bahkan tempat umum. Faktor utama yang menyebabkan penumpukan sampah di Kota Ambon adalah yang pertama, peningkatan populasi dan urbanisasi. Yang kedua, kesadaran dan edukasi yang rendah. Yang ketiga, sistem pengelolaan yang tidak efektif. Untuk terkait pengelolaan sampah di Kota Ambon ini, itu terbagi dua. Berdasarkan Perwali nomor 43 tahun 2018, itu tentang alur pelayanan persampahan. Terbagi atas pengurangan dan penanganan. Jadi bicara pengurangan ini, itu adalah tanggung jawab desa, negeri, kelurahan. Kalau bicara penanganan, itu adalah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Di dalam pengurangan ini, itu ada di mana masyarakat harus diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah atau dari sumber. Kalau penanganan, yaitu hanya sampah yang ada di TPS, itu yang dibawa ke TPA, itu menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Per hari, kalau berdasarkan timbulan sampah daripada jumlah penduduk yang ada di Kota Ambon, itu biasanya ada sekitar 240 ton per hari. Yang berakhir ke TPA hanya sekitar 185 ton. Sisanya itu terbuang ke lingkungan. Entah itu masyarakat buangnya di pekarangan, atau masyarakat buangnya ke jurang atau alor, atau masyarakat buangnya ke drainase, atau bisa juga buangnya ke laut. Nah, itu yang menjadi masalah pemerintah Kota Ambon. Tantangan utama dalam hal penanganan sampah ini adalah masyarakat belum melakukan pemilahan sampah langsung dari sumber. Dalam hal ini dari rumah, masyarakat harus melakukan tidak banyak sih, hanya 3 saja, yaitu pilah sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Hanya sampah residu ini yang sebenarnya harus dibawa ke TPS. Jika hanya sampah residu yang dibawa ke TPS, berarti volume sampah ke TPS berkurang. Cuma karena selama ini masyarakat kota masih mencampur aduk sampah residu organik dan anorganik semuanya dijadikan satu dan dibawa ke TPS, ini mengakibatkan volume sampah di TPS menjadi besar. Sehingga sampah daripada yang ada di TPS yang berakhir ke TPA juga menjadi besar. Sementara lahan TPA kita semakin kritis. Dari 7 hektar yang tersedia, sekarang sudah sekitar hanya 6,5 hektar. Oleh karena itu menjadi permasalahan dan tantangan utama oleh kami dari pemerintah kota, bahwa karena itu satu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk hanya membawa sampah residu ke TPS. Masalah sampah yang tidak teratasi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti pencemaran lingkungan. Sampah yang menumpuk mencemari tanah, air, dan udara, merusak ekosistem. Yang kedua, masalah kesehatan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sarangnya penyakit, menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan. Yang ketiga, estetika kota. Tumpukan sampah membuat kota kotor dan tidak enak dipandang. Langkah-langkah strategis, di antaranya dinas ini juga melakukan kebijakan untuk mengurangi volume sampah. Sekarang ini di retail modern, di Kota Ambon kurang lebih ada 30 retail modern tidak lagi menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Tetapi sudah diganti dengan kantong alternatif yang ramah lingkungan. Dalam hal ini atau masyarakat yang berbelanja ke retail-retail modern harus membawa kantong sendiri dari rumah. Itu berdasarkan Perwali nomor 45 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dari Perwali ini juga, di Kota Ambon ini sudah 3 tahun terakhir ini, ada beberapa masjid
sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk mewadahi hewan kurban. Jadi istilahnya kurban tanpa kantong plastik. Sudah diganti dengan wadah-wadah alternatif yang masih bisa lagi digunakan 2 atau 3 kali. Kalau orang Ambon bilang seperti loyang, nyiru, sudah diganti dengan. Jadi sudah 3 tahun terakhir ini Kota Ambon sudah melakukan kurban tanpa kantong plastik di beberapa masjid. Lalu adanya pembentukan dan mengarahkan kepada semua desa negeri yang ada di Kota Ambon ini untuk satu desa, satu negeri, satu bank sampah. Mendukung bank sampah dalam hal KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah langsung dari sumber. Dalam Jakstrada, kebijakan dan strategi daerah Kota Ambon itu ada hulu, ada hilir. Hulu itu adalah tanggung jawab desa negeri kelurahan, yang mana harus ada pembentukan bank sampah, supaya jika bank sampah itu sudah terbentuk, berarti bank sampah ini bisa menjadi sarana dan prasarana untuk menampung sampah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh warga. Dan di bank sampah sendiri untuk Kota Ambon ini ada punya 28 bank sampah. Di antaranya 1 bank sampah induk yang letaknya di Kahena, Arbes ataupun Batu Merah. Sedangkan ada 27 bank sampah unit yang dia tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Ambon. Dan dinas ini sangat mendukung karena dengan hadirnya bank sampah, dia membantu pemerintah kota dalam melakukan pengurangan sampah. Kalau berbicara tentang aturan, yang pertama yang sudah diterapkan itu diantaranya adalah Perwali nomor 45 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Ada di lingkungan. Kota Ambon ini juga sudah punya yang baru keluar kemarin itu Perda nomor 7 tahun 2023 itu tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Di mana Perda nomor 7 ini sudah ada sanksi administratif, tidak hanya sanksi pidana. Kalau di Perda lama yang ada hanya sanksi pidana, tapi di sini sudah ada sanksi administratif, jadi itu memudahkan dan tidak terlalu memberatkan masyarakat saat melakukan pelanggaran, sehingga benar-benar Perda ini bisa ditegakkan. Namun untuk sementara Perda ini belum ditegakkan di tahun 2024. Insya Allah mungkin di tahun 2025 bisa ditegakkan karena kami terkendala pertama anggaran. Untuk menerapkan Perda ini pada masyarakat berarti kami butuh kolaborasi dengan Satpol PP, dalam hal ini juga dengan Kominfo untuk pemasangan CCTV ya. Satpol PP ini untuk melakukan penindakan di lapangan, berarti ini butuh penganggaran. Sementara penganggaran yang ada ini hanya baru di penanganan dalam hal pembayaran upah buruh, minyak, dalam hal untuk membersihkan kebersihan kota. Tapi untuk penegakan betul-betul Perda pengelolaan persampahan ini untuk di tahun ini belum. Insya Allah mungkin di tahun depan dengan terpilihnya Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota terbaru, Perda ini mudah-mudahan sudah bisa ditegakkan dengan penganggaran yang tepat. Kalau keterlibatan masyarakat dalam hal membantu menangani masalah sampah ini juga bisa kita lihat dari 240 ton sampah yang diprediksi dihasilkan setiap hari, kenyataan ada 185 yang masuk ke TPA. Berarti itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak membuang sampah itu ke lingkungan. Sekalipun harus ada pemilahan, tetapi yang paling utama setidaknya tidak terbuang ke lingkungan. Berarti itu masyarakat juga sudah membantu pemerintah kota dalam hal membuang sampah ke TPS, walaupun sampahnya itu masih digabung antara organik, anorganik, dan residu. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya satu itu, Dinas Lingkungan Hidup ini selalu memberikan KIE, komunikasi, informasi, edukasi, dalam hal ini sosialisasi kepada masyarakat. Dan insya Allah di tahun depan akan ada lagi sosialisasi di 5 kecamatan untuk bagaimana masyarakat betul-betul melakukan pemilahan sampah langsung dari sumber. Tapi ada bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tapi ini juga menjadi tanggung jawab desa, negeri, kelurahan yang punya masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup selalu berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah desa, negeri, kelurahan untuk kalau Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi misalnya skala kecamatan, berarti dengan sendirinya skala desa, negeri, kelurahan bisa dilakukan oleh desa, negeri, kelurahan dengan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai narasumber. Kalau di Kota Ambon ini TPS-nya ada di kurang lebih dari 50 desa negeri kecamatan, 50 desa negeri kelurahan, hanya sekitar 38 desa negeri kelurahan yang terlayani.
ada sebagian besar, terutama saudara kita yang ada di Timur Selatan itu hanya Hutumuri. Lain dari itu belum tertangani dengan baik karena satu, topografi pelayanan karena perbukitan, jurang. Yang kedua juga keterbatasan armada. Kota ini punya 23 armada dump truck yang usianya juga sudah tidak layak pakai. Sehingga membuat kami tidak mampu 100% melayani masyarakat yang ada di Kota Ambon. Hanya 38 desa negeri yang terlayani, sisanya belum terlayani. Sampah di Kota Ambon kalau berbicara target pengelolaan sampah, itu berdasarkan Jakstranas. Jadi kebijakan dan strategi nasional itu diadopsi oleh Kota Ambon dan Kota Ambon mengadopsi itu hingga Kota Ambon punya Jakstrada. Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah tertuang dalam Perwali nomor 43 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di dalam Perwali itu adik-adik bisa lihat ada dua target yang harus dicapai oleh pemerintah Kota Ambon, diantaranya pengurangan dan penanganan. Untuk sampai dengan tahun 2025 nanti, itu pengurangan diharapkan 30%, sedangkan penanganan diharapkan 70%. Namun kenyataan, pengurangan ini kami hanya baru ada di angka 2,69%. Berarti ada sekitar 27% target yang belum dicapai dan itu harus dikejar ke depannya. Sedangkan untuk penanganan, alhamdulillah dari 70% Kota Ambon ada di angka 65% sampah yang sudah tertangani ke TPA. Jadi jenis sampah yang diterima dari Green Molucas itu ada recycle. Recycle itu biasanya yang kita ambil itu sampah-sampah plastik ya. Itu ada botol plastik putih, botol biru, dan juga kertas KPS, duplex, kerasan, dan juga bahan-bahan alat-alat seperti TV, itu juga masuk sekali ya. Kemudian sampah ini biasanya masuk dari nasabah dan ada juga donasi. Biasanya dari masyarakat sekitar ataupun ada yang jadi nasabah di Green Molucas. Sampah yang dikumpulkan itu berbeda-beda untuk setiap bulannya. Jadi sampah-sampah yang masuk itu untuk setiap bulannya itu dari nasabah, donasi, dan juga dari sortir itu semuanya dikumpulkan kurang lebih 1,5 ton untuk setiap bulannya. Jadi kalau dihitung untuk 12 bulan dalam setahun itu kira-kira untuk 18 ton ya. Dampaknya karena kenapa kita Green Molucas hadir ya karena itu kita mau banget Kota Ambon ini lebih bersih dan juga adanya kesadaran dari masyarakat. Nah misalnya kita banyak melakukan sosialisasi di berbagai komunitas, yayasan dan juga di berbagai pemerintah kita lakukannya. Cuman ya memang adanya kesadaran masyarakat ini memang juga penting banget karena kalau misalnya kita nggak mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri dan juga dimulai dari sekarang ya bagaimana masyarakat Kota Ambon ini mau sadar ya. Nah makanya kenapa kita tuh banyak banget untuk menyuarakan isu lingkungan ini tuh di pemerintah, tapi memang saat ini masih belum adanya notice mungkin. Makanya kenapa kita lebih banyak untuk mempromosikan komunitas kami sendiri. Sama sekali tidak dibantu oleh pemerintah. Pengelolaan sampah di Kota Ambon itu sama dengan kota-kota besar yang lainnya. Cuman di Ambon, pengelolaan sampah itu masih terbilang sedikit atau belum memenuhi dengan sampah yang dihasilkan oleh rumah-rumah atau perorangan. Jadi untuk menyimbangkan itu, pengelolaan sampah di Ambon itu masih kurang untuk mengelola sampah yang diterima dari masyarakat. Demulung program. Beberapa bulan ke belakang ini program yang kita jalankan itu yang pertama itu bersih-bersih pesisir yang ada di Kota Ambon. Mulai dari itu pernah kita di Teluk Ambon, Nusa Niue, Babuala. Itu program yang kita jalankan. Tapi bukan hanya bersih-bersih saja, kita juga
melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Jadi di Demulung itu ada satu program yaitu Demulung Goes to School. Itu bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak sekolah bagaimana memilih sampah yang baik dan benar sehingga tidak menghasilkan banyak sampah yang kita buang ke tempat pembuangan akhir. Untuk mengurangi sampah di Kota Ambon, kita kalau bicara sampah tidak akan pernah habis selama manusia masih ada. Kenapa? Selama manusia ada pasti ada yang namanya sampah. Tidak ada yang bilang ada manusia terus sampah tidak ada. Walaupun diminimalisir tetap ada itu sampah. Terus untuk kita tidak boleh tidak sampai untuk kasih habis sampah yang ada gitu. Tapi kita untuk menguranginya tuh dengan cara bagaimana kita memilah sampah yang baik, sampah rumah tangga. Ya, macam misalnya kita kurangi produk yang sekali pakai, misalnya plastik. Bagaimana kita mengolah sampah yang daun-daun itu menjadi kompos di rumah sehingga sampah yang keluar dari rumah tangga itu bisa sedikit dan bisa mengurangi sampah yang ada di Kota Ambon tersebut. Lokasi terparah kita pernah di bagian Paso itu kita sampahnya itu kurang lebih 2 ton. Trash bag yang dihasilkan itu tergantung lokasi yang kita lakukan kegiatan. Biasanya itu kisaran 30 sampai 50, tapi bisa juga lebih tergantung lokasi yang kita lakukan pembersihan. Ada pernah itu kita angkat hampir 100 trash bag lebih. Itu karena sampah itu basah sehingga memerlukan trash bag yang banyak dan berlapis-lapis. Sampai sejauh ini kesadaran dari masyarakat itu sangat baik. Dari mulai bagaimana memilih sampah rumah tangga dengan baik dan benar, mengurangi sampah sekali pakai, dan membuat amlek ketika bepergian. Di sini juga kami mengajak kepada pemerintah dan masyarakat Kota Ambon agar lebih bijak dalam mengelola sampah dengan baik. Karena dengan demikian secara tidak langsung kita menyiapkan kehidupan yang layak untuk anak cucu kita nanti. Sampai sejauh ini setiap kali kita melakukan pembersihan itu disupport dengan truk-truk dari lingkungan hidup, baik truk maupun TOSA. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan bahkan komunitas lokal untuk menangani masalah sampah di Kota Ambon. Masalah sampah di Kota Ambon adalah isu kompleks yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, bahkan sektor swasta. Dengan kesadaran dan tindakan nyata, kita bisa mengatasi masalah ini untuk menjaga kesehatan lingkungan Kota Ambon bagi generasi yang akan datang. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan Kota Ambon. Saya Milani Unia Putih, pamit undur diri.